Pemirsa, saatnya sekarang Anda kembali mengikuti NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Pemerintah berharap bisa meningkatkan pemasukan devisa ekspor untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama nilai tukar rupiah dan posisi neraca pembayaran ke dalam negeri. Dalam kebijakan terbaru pemerintah, pengusaha diwajibkan menyimpan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam di perbankan dalam negeri. Devisa ekspor sumber daya alam memang seharusnya ada dalam kuasa negara. Namun bagaimana target dan penata laksanaan kebijakan ini? Lalu bagaimana langkah selanjutnya agar kebijakan ini mulus bisa terlaksana? Kami ajak Anda untuk berdiskusi dengan narasumber yang keduanya kami hubungi melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan juga ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti. Pak Ujang, Bu Nina, selamat malam. Selamat malam, Pak Doni. Baik, terima kasih bersama kami Pak Ujang Komarudin dan juga Bu Nina Sapti. Sebelum mulai dialog, Bapak Ibu dan pemirsa, mari sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100%. Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Mari kita diskusikan. Saya ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, bagaimana menerjemahkan kebijakan baru Presiden Prabowo ini biar nanti pelaksanaannya DHE SDA 100% parkir di bank dalam negeri? Pak Ujang. Ya, ini kebijakan yang sangat strategis ya bagi negara, bagi Indonesia, dan sangat baik untuk kesehatan fiskal keuangan Indonesia. Di saat yang sama juga untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang selama ini dana-dana itu diparkir ya di luar negeri, tidak di Indonesia ya, tidak di dalam negeri, tidak di bank-bank Indonesia, maka kebijakan ini ingin memastikan bahwa ada katakanlah perbaikan tata kelola ya, terkait dengan persoalan devisa-devisa hasil sumber daya manusia yang ada di luar negeri tersebut. Ya, tujuannya kami melihat pertama yaitu bagaimana mengoptimalkan, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan rakyat. Jadi itu yang paling penting. Pak Presiden selalu mengatakan dalam banyak pidatonya bahwa tidak lain dan tidak bukan kepentingan beliau adalah kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi terkait dengan itu. Oleh karena itu perlu ditata dikelola terkait dengan persoalan hasil ekspor ya sumber daya alam Indonesia yang ada di luar negeri tersebut. Yang katakanlah di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 itu jumlahnya 30% ya devisa hasil ekspor.
Tetapi di PP yang baru nomor 8 2025 itu memastikan 100% gitu. Ini kan sesuatu yang oke untuk kebaikan rakyat, sesuatu yang oke untuk kebaikan bangsa. Dan kami yakin juga bahwa kebijakan ini juga ingin meningkatkan cadangan devisa di Indonesia. Bahkan tadi Pak Presiden mengatakan ya kurang lebih bisa mencapai 100 miliar US dollar. Ini luar biasa banyak, luar biasa besar jika seandainya ketentuan ini betul-betul diikuti dan dilaksanakan. Kami yakin dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden bahwa ingin mengelola bangsa ini, ingin menata bangsa ini termasuk terkait dengan persoalan devisa yang ada di luar negeri tersebut. Tentu yang paling baik adalah memastikan aturan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dari pelaku usaha begitu. Baik, Bu Nina, bagaimana komentar Anda terkait dengan kebijakan baru pemerintah ini, Bu Nina? Ya, ini sangat optimis ya bahwa ini akan memperkuat, tadi sudah disebutkan, cadangan devisa. Itu berarti kita bisa lebih mampu untuk mengendalikan nilai tukar ya. Jadi ini peluang kita untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja pertanyaannya berikut, efektivitas bagi perbankan kita ya. Jadi kalau tadi disebutkan perbankan nasional, maka yang menikmati margin dari keuntungan penempatan dana itu adalah bank-bank nasional, bank-bank yang ada di Indonesia ya. Nah, ini sangat penting karena kalau dia parkir di luar, yang menikmati marginnya bukan bank-bank Indonesia begitu, Ya. tapi bank di luar negeri. Jadi saya pikir dari sisi kebijakan makro adalah pengendalian moneter, pengendalian stabilitas nilai tukar. Dari sisi mikro itu adalah penguatan perbankan dan penguatan dari modal yang akan diakumulasi ya, terutama nanti kita lihat bagaimana hubungannya dengan Danantara yang merupakan sovereign wealth fund Indonesia ya. Jadi ada sisi di mana kita menjadi mengakumulasi modal di dalam negeri. Dan itu modal yang besar gitu ya, angka 80 sampai 100 miliar kalau kita bandingkan cadangan devisa kita 156 ya, sekitar itu angkanya sekarang. Berarti kita punya penambahan lebih dari separuh gitu ya, kenaikan lebih dari 50%, ya 80% kira-kira. Nah, ini 60%, 100 dari 156 berarti katakan kita memimpikan punya angka sekitar 250 lah di akhir tahun gitu kan. Nah, ini tentu saja perlu kerja keras ya bagi pemerintah Indonesia supaya efektivitasnya terjadi di dalam mengakumulasi modal dan mencairkan dananya untuk kebutuhan domestik ya. Jadi akan dinikmati oleh langsung oleh pasar domestik kita. Ya, kegunaan dari uang yang diakumulasi itu akan memperkuat posisi kapital di Indonesia, posisi modal Indonesia. Itu adalah inti dari makro dan mikronya ya. Saya pikir ini optimisme ini luar biasa, tetapi harus ditunjang oleh berbagai kemampuan administrasi yang baik ya, sehingga nanti efektivitasnya mencapai sasaran. Bu Nina, kalau dari kacamata eksportir misalnya, pelaku usaha ekspor, itu kan bicara untung rugi ya kalau bicara bisnis ya. Kenapa dia memilih parkir duitnya di bank luar negeri misalnya, dan dipaksa untuk sekarang di bank dalam negeri? Dari perspektif Anda, ini kita bicara untung rugi aja. Apa untungnya kalau kemudian diparkir dalam negeri? Di luar perspektif atau keinginan pemerintah nih? Ya, kalau efektivitas dari sisi eksportirnya itu kan beranggapan biaya penempatan dananya lebih murah kalau ditaruh di Singapura, katakan, karena suku bunganya lebih rendah. Nah, disinilah Indonesia harus bisa membuat daya tariknya sama ya. Alangkah jika kita mampu akumulasi modal besar itu kan kita bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi bersaing di dalam efektivitas dan efisiensi dari sektor usaha. Nah, ini tantangan buat pemerintah. Mampukah bank-bank itu kemudian ke depannya menurunkan suku bunga? Jadi menjadi insentif untuk berinvestasi gitu kan. Karena kenapa Singapura membuat murah sekali supaya uangnya parkir di sana jadi insentif investasi tapi di Singapura. Nah, kalau ini kan kita harus membuat kekuatan domestik kita sedemikian rupa sehingga efisiensinya adalah menurunkan suku bunga di dalam negeri gitu, sehingga mendorong investasi dalam negeri. Nah, apakah mampu dalam jangka waktu cepat ya, kita harus lihat tahapannya ya. Jadi efisiensi dari perbankannya yang diuji gitu ya, karena toh pemerintah sudah melakukan kebijakan tapi perbankan kan perlu
perlu Ya. waktu ya untuk adjustment begitu, dan perlu kerjasama yang baik ya di dalam meningkatkan efisiensi perbankan kita. Ya, artinya kan pemerintah punya kuasa untuk menekan suku bunga bank dalam negeri seiring dengan penerapan kebijakan ini. Harusnya kan paralel ya Bu Nina ya? Ya, tapi kan tidak bisa didikte ya. Ketika kita bicarakan bahwa perbankan itu Bank Indonesia memberikan signal penurunan suku bunga, itu tidak serta-merta perbankan komersial akan mengikuti gitu ya. Jadi yang terjadi adalah eh, insentif ya sebetulnya yang Ya. sedemikian rupa dari pemerintah untuk menekan suku bunga itu sehingga menjadi daya dorong bagi investasi. Nah, PR itu kan harus diuji ya karena kita belum bisa mengatakan ekspektasi kita buruk atau baik, tetapi kan kita bisa mengatakan inilah tantangan ke depan sehingga mampukah kita sama efisiennya dengan perbankan Singapura ke Hmm. depannya gitu ya. Ya. Karena ini kan merugikan dari sisi profit perusahaan yang harus menempatkan kan, mereka Betul. berhitung-hitung dana, wah sekarang biaya lebih besar gitu ya. Tapi kalau ini kewajiban adalah kewajiban untuk kontribusi dalam perekonomian nasional kan ya. Jadi Iya. kita ingin win-win solution sebetulnya. Kalau dimulai dengan Bisakah bank-bank dengan pemerintah, Himbara gimana Bu Nina? ya itu memang perbankan nasional kita apa ya lokomotifnya adalah Himbara begitu ya. Jadi bank kita tahu 4 bank besar kita itu ada Bank Mandiri, BRI, BNI begitu ya. Disitulah PR-nya begitu ya. Jadi ini bank-bank kita ini kan besar ya. Jadi artinya harusnya efisiensinya bisa secara teori ekonominya kan dia economic of scale-nya besar gitu ya. Jadi harusnya bisa begitu. Tapi apakah dia efisien? Ini yang PR-nya kan. Karena daya tarik dari margin yang besar itu adalah ini gampang sekali membuat ini menjadi biaya tinggi begitu ya di Iya. dalam ekonomi dalam negeri gitu. Nah, ini PR-nya kan. Jadi bisakah perbankan kita bertahap menurunkan suku bunga karena sudah efisien kan? Kapitalnya besar nih sekarang yang masuk. Kalau kemarin kan kering gitu ya, kecil gitu. Nah, ini kan PR ke depannya. Jadi insentif apa yang diberikan pemerintah ya supaya uang itu suku bunganya rendah dan masuk ke sektorial Ya. gitu. Dan ini keinginannya cepat ya. Jadi artinya uang itu tidak parkir lalu tidur di perbankan, Betul. tapi harus diputar ke sektorial gitu. Ya. Ini PR besar pemerintah menciptakan peraturan yang insentifnya adalah masuk ke dalam sektorial dan tenaga kerja nantinya. Ya, baik. Ini juga PR-nya Pak Ujang harus menjawab ini, tapi nanti di segmen berikutnya Pak Ujang ya. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda untuk menyimak 8 kebijakan pendorong ekonomi di kuartal pertama. Ini ada grafisnya, sama-sama pemirsa kita simak. Ada 8 kebijakan ekonomi kuartal pertama. Yang pertama, dampak hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Silahkan pemirsa Anda bisa membacanya. Kemudian kita lihat juga ada pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret nanti 2025. Hari Raya Idul Fitri sudah depan mata. Stimulus HBKN Ramadan Lebaran, ini ada diskon harga tiket pesawat, kemudian tarif tol, ya kan? Kemudian ada program-program belanja seperti Harbolnas, ya, Epic Sales, kemudian Bina Diskon dan seterusnya. Program pariwisata mudik Lebaran, ini program dari Kementerian Pariwisata kita, dan juga stabilisasi harga pangan. Kita lihat grafis berikutnya, pemirsa, ada paket stimulus ekonomi. Anda sudah merasakan dari bulan Januari, Februari, diskon tarif listrik, kemudian PPN, DTP, pembelian properti dan otomotif, khususnya kendaraan listrik. Ada juga subsidi pajak motor listrik dan PPH, DTP sektor padat karya. Kemudian kita lihat juga ada optimalisasi program makan bergizi gratis. Nah, ini Pak Ujang udah ngomong soal ini berkali-kali ya, termasuk di Nusantara TV. Penyaluran KUR dan juga panen padi terrealisasi secara optimal. Lalu kita lihat grafis berikutnya, pemirsa. Oke, kita bahas ini dulu. Nah, Pak Ujang, yang dulu saja kalau kita mengaca pada PP 36 2023 itu menurut catatan saya itu perusahaan-perusahaan atau pelaku ekspor yang patuh itu kalau tidak salah cuma 20-30% lah. Sekarang harus dipaksa 100%. Bagaimana strateginya pemerintah biar lebih kreatif nih? Dilakukan oleh Bapak Presiden untuk menata regulasi-regulasi terkait dengan persoalan DHE ini menjadi angin segar bagi iklim investasi, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk bagi memastikan ya dana-dana cadangan devisa kita bertambah. Nah, Pak Presiden itu ingin mengembalikan ya soal-soal
terkait dengan sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan ya, yang menjadi hajat hidup masyarakat itu betul-betul negara yang intervensi, negara yang campur tangan untuk memastikan bahwa regulasi dan kebijakannya itu betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat ini menjadi subjek dalam konteks pembangunan, memastikan bahwa pembangunan 57 bulan ke depan betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kami ini pemerintah baru 3 bulan kurang lebih. Ada waktu 57 bulan ke depan agar memang kami menciptakan goal-goal ya, program-program yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kami punya tugas berat dan besar untuk memastikan rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera, bisa lebih sehat, ya, lebih terdidik, lebih kuat, dan lebih berpikir optimis, lebih maju lagi. Inilah yang sedang kita bangun dengan stimulus yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Dan kami yakin baru 3 bulan saja kami sudah menciptakan goal-goal. Tetapi sekali lagi kami tidak mau jumawa, semua penilaiannya ada pada masyarakat dan kami bekerja keras. Bahkan Bang Doni ya, kami tidur itu 3-4 jam setiap hari untuk memastikan bahwa program-program Bapak Presiden itu betul-betul dijalankan, diimplementasikan di lapangan. Agar memang rakyat itu merasakan kue pembangunan di Republik ini. Rakyat itu betul-betul menghadirkan negara hadir di tengah-tengah mereka semua. Dan agar betul-betul bahwa pembangunan itu untuk semua rakyat Indonesia, Ya. bukan untuk segelintir orang. Dan tadi soal iklim investasi, soal aturan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, kami yakin pengusaha-pengusaha itu juga akan ikut bersama-sama membangun bangsa. Ya, kalau perlu nggak usah tidur Pak Ujang. Kalau biasanya 3-4 jam, jangan harus tidur ya. Kalau kerja itu harus seimbang. Nah, sekarang Iya. begini, Pak Ujang, pelaku ekspor dan kalangan perbankan sudah diajak duduk bareng satu meja. Ya tentu Bapak Presiden sudah mempertimbangkan ini dengan matang ya. Pak Presiden itu sangat punya pengalaman terkait dengan persoalan ini. Beliau ini bukan sekedar presiden tapi punya pengalaman yang lengkap gitu sebagai pengusaha, sebagai pembaca buku yang kuat gitu, sebagai mantan prajurit gitu. Dan pengalaman-pengalaman itu menciptakan sebuah pikiran-pikiran besar untuk menata dan mengelola bangsa ini. Nah dalam konteks itu pelaku usaha khususnya terkait dengan persoalan devisa ini ya, eksportir ini, kami yakin ketika Pak Presiden sudah membuat kebijakan, tentu semuanya insya Allah akan ikut bergerak, insya Allah semuanya juga akan ikut mendukung, dan semuanya juga akan ikut aturan, sehingga betul-betul bangsa ini dibangun secara bersama-sama. Pengusahanya membangun, Bapak Presidennya membangun, gitu, rakyatnya membangun, sehingga dalam konteks kebijakan saat ini dengan aturan yang baru PP nomor 8 2025 tersebut itu memastikan bahwa kita semua peduli terhadap bangsa ini. Kita semua peduli untuk membuat regulasi-regulasi untuk memastikan bahwa sumber devisa kita meningkat dan ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami percaya, kami yakin eksportir itu juga kepentingannya sama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, begitu. Ya, kita dukung keyakinan dan kepercayaan Presiden Prabowo, tetapi tentunya kalau saya baca ini kan sanksinya cuma sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor. Tapi Pak Ujang maksa biar 100% itu market dalam negeri, kalau payung hukumnya itu cuma ngasih sanksi administratif, gimana dong? Ya Bang, itu tentu sanksi yang sudah dipertimbangkan. Bagi pengusaha, sanksi itu ya sudah cukup gitu ya. Sudah cukup berat buat pengusaha ya? Iya. Oleh karena itu kami yakin dengan sanksi seperti itu dukungan pengusaha juga khususnya eksportir akan cukup tinggi bersama Pak Prabowo. Kami yakin itu karena basisnya adalah bagaimana negara ingin memastikan cadangan devisanya bertambah, bahwa uang-uang yang ada di luar negeri itu ya ditanam di dalam negeri gitu. Itu kan sesuatu yang sehat dan membanggakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu harus kita mulai
Ya. Harus kita mulai, begitu Bang Doni. Baik, inilah kebijakan yang paling dibenci oleh negara tetangga kita, khususnya Singapura ya, Pak Ujang ya. Bu Nina, kalau begitu menurut Bu Nina, kita banyakin insentif dong ya buat para pengusaha ekspor ya. Menurut Anda apa yang paling baik buat mereka? Iya, kalau tadi kan jelas bahwa kenapa dia parkir, dia khawatir nyangkutnya terlalu lama di Indonesia itu nanti akan ada kesulitan di samping biayanya kan biaya. Kenapa uangnya parkir? Ada daya tarik dari negara tetangga kita Singapura itu bahwa bunganya rendah, katakanlah bisa mendekati nol gitu ya. Karena mereka yang penting uangnya parkir itu sudah merupakan modal kan. Betul. Nah, sementara kita untuk menarik kembali ini PR besar begitu ya. Artinya ini usaha pemerintah luar biasa ya dengan aturan ini kita perlu dukung, tetapi perlu juga dilihat loopholes-nya, apa celah-celahnya tadi. Jadi saya ingin melihat bahwa apakah katakanlah 3 bulan pertama bisa dievaluasi mulai dari 1 bulan pertama, 2 bulan berapa sih yang masuk gitu ya. Jadi kalau 100 miliar targetnya itu katakanlah 80 untuk 10 bulan berarti kita bagilah 8 miliar gitu. Naiknya seperti apa? Dan dari situ kita bisa evaluasi kan. Sebetulnya berapa sih yang benar-benar bisa masuk ya. Jadi 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan dari situ kita tahu apa loopholes-nya ya. Jadi Mm-mm. apakah peraturan ini cukup keras? Tadi dikatakan hanya administrasi atau ada yang lainnya gitu ya. Jadi apakah izin ekspornya diapakan gitu ya, ditangguhkan, diapakan gitu kan. Tapi yang rugi kita sendiri kan. Jadi ini seperti dilema kan. Kalau Iya, kita tangguhkan kita ingin ekspor cepat gitu ya. Jadi lagi-lagi ini PR yang pemerintah harus lihat dengan evaluasi yang berjalan nanti. Ya, jadi pemantauan kepada perusahaan eksportir besar paling enggak ini yang harus dilihat. Karena nanti bisa juga terjadi tekanan penyelundupan yang terjadi. betul. Apa yang terjadi kalau yang legal itu susah gitu kan, yang ilegal yang terjadi. Dan ini berarti kita harus punya polisi laut yang lebih hebat ini dengan bea cukai yang lebih bersih gitu ya. Jadi inilah apa kendala Indonesia hari-hari ini kan. Bahwa benarkah jika pelabuhan itu yang tercatat sulit, maka dia akan masuk ke yang tidak tercatat ya, pelabuhan tikus yang banyak itu. Nah, ini saya pikir ini pelajaran kita karena kita sudah punya kasus di tekstil ya, Betul. sehingga perusahaan tekstil kita bangkrut begitu kan. Itu kan ada kasus tentang illegal activities di dalam perdagangan kan. Nah, jadi ini tantangan kita sebetulnya untuk menjaga perbatasan dengan polisi laut, dengan bea cukai, perdagangan ini akan ilegalnya akan semakin keras ini kalau seandainya tekanan ekspor dianggap merugikan pengusaha ya. Di sini pemerintah harus tegas apa Iya, sanksinya begitu ya kalau ketangkap dan sebagainya. iya. Nah, Baik. setelah itu tentu memberikan insentif mikronya tadi Hmm. ke dalam negeri. Saya lihat sudah banyak potongan-potongan rencananya kan, tapi tidak semua industri kan. Jadi Iya. potongan pajak, berikan subsidi dan seterusnya. Tapi kalau Itu menurut PR-nya. hitung-hitungannya Bu Nina sendiri, angka 80 miliar dolar sampai 100 miliar dolar dalam 1 tahun 12 bulan itu realistis nggak, Bu? Ya, kalau lihat dari sejarah tahun lalunya kan kecil sekali karena memang 30% ya. Betul. Jadi dengan kata lain PR kita kan melonjak luar biasa dan kita juga punya PR sebagai indikasi ya bahwa ini akan berat itu adalah tekstil ilegal yang terjadi dan bahkan mematikan industri garmen dan tekstil kita ya, industri padat karya kita ini kan belum diatasi dengan baik gitu ya. Maksudnya gelombang PHK-nya tetap terjadi. Jadi ini bisa jadi case bahwa ke depan ketika ada aturan devisa hasil ekspor itu masuk ke dalam dan tidak diawasi dengan baik tanpa insentif yang ketat, maka kasus-kasus ilegal itu akan lebih tinggi gitu ya. Nah, seperti apa pemerintah menjaga perbatasan? Itu PR trade. Kan trade itu adalah sektorial gitu ya. Kalau uangnya sih cepat mengalir, tapi kan uangnya markir karena trade-nya ilegal nggak kelihatan begitu ya. Jadi bisa dibayangkan begitu ya. Biasanya kita cek di pencatatan pelabuhannya kan terjadi penyelundupan itu. Misalnya di Cina pelabuhannya berapa ekspor ke kita, di Singapura juga begitu kan. Biasanya kan catatan ekspor kita rendah tapi impor dia tinggi begitu kan. Nah, itu yang dicek-cek kan sebetulnya. Iya, iya. PR kita itu di situ. Ya, ini tentu harusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah ya, khususnya Presiden Prabowo ya. Pak Ujang begitu ya, Pak Ujang ya? Ya, Bang Doni, Ibu Nina yang terhormat ya, Pak Presiden dari awal ada 4 yang kita basmi. Ya. Pertama itu korupsi, yang kedua itu judi online, yang ketiga itu narkoba, yang keempat penyelundupan. Nah ini yang menjadi konsen kami pemerintah. Oleh karena itu ya kami tetap yakin tadi kritikan-kritikan, masukan-masukan dari Ibu Nina menjadi sesuatu yang baik agar memang penegak hukum ya bea cukai dan lain sebagainya
untuk menjaga Indonesia, ya, menjaga barang-barang yang katakanlah yang diselundupkan. Tantangan kita memang di sana, tetapi Pak Presiden sudah tahu persis apa akar masalahnya. Yang tentu ini akan kita perbaiki ke depan, kita tata bangsa ini. Banyak hal-hal yang ilegal-ilegal itu kita bereskan satu demi satu. Ya, Itu Bang Doni. siap. Memang harus tegas ya Pak Ujang ya. Bu Nina, ini kalau tercapai di akhir tahun 100 berapa tadi juta dolar ya, itu mampu nggak menurut Anda berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi 8% kita? Ya, 80 sampai 100 miliar, 80 miliar sebenarnya targetnya. Itu kan ekspornya ya, jadi akan menjadi angka yang besar sekali sebetulnya bagi Indonesia ya. Peran ekspor kita akan naik ya, jadi luar biasa. Tetapi PR besar kita kan tidak cukup hanya di ekspor. Kalau lihat pertumbuhan ekonomi itu sisi pentingnya konsumsi ya. Jadi konsumsi kita harus dijaga. Ya, jadi kita khawatir apakah akan terjadi kalau biayanya menjadi lebih tinggi karena dia harus menggunakan jasa perbankan yang bunganya lebih tinggi di dalam negeri misalnya, apakah itu artinya nanti biaya inflasinya akan naik, biaya hidupnya akan naik ya karena Ya. harga-harga naik. Ini harus kita perhatikan juga 3 bulan ke depan, pemantauan terhadap inflasi kita stabil nggak? Karena sumber pertumbuhan ekonomi bukan hanya ekspor, tetapi yang paling utama di Indonesia itu konsumsi masyarakat. Dan tadi saya sudah lihat ada bansos tetap berjalan, jadi diharapkan nanti harga-harga stabil pada saat Idul Fitri ya sudah dekat gitu ya. Jadi ini 3 bulan ke depan ini Aman luar aja ya Bu biasa ya, ya ini kan pasti tekanannya. belanja semua nih sampai Lebaran nih. Iya, ini yang mau dijaga kan. Jadi belanjanya harus tinggi. Nah, kalau itu belanja tinggi, konsumsi tinggi dan ekspor tinggi itu luar biasa. Di akhir tahun pertumbuhan kita bisa lebih cepat lah dari target yang kita harapkan. Ya, jadi bisa di atas 5% tentu saja gitu harapannya. Oke, Ya, dan kita ujungnya kan mau 8% ya di 2028, 2029 gitu. betul. Jadi ini PR besarnya di tahun pertama ini memang. Meletakkan fondasi untuk bisa good governance ya. Jadi melakukan segalanya dengan baik. Ya, jadi saya senang sekali tadi Pak Ujang sudah mengungkapkan akan ada tindakan keras terhadap ilegal ya. Karena ilegal itulah yang Iya, mematikan industri tekstil kita kan sebetulnya gitu ya. iya Hari betul. ini belum mati tapi sudah megap-megap gitu. Jadi kita harus lihat PHK itu ada di mana saja ya. Ada di tekstil, kemarin ada di sepatu gitu, ada di mana. Iya, Itu kan industri padat baik. karya semua itu. Ya, baik. Makanya tolong Bu Nina dikawal terus ya. Pak Ujang juga siap-siap tidurnya kayaknya tinggal 2 jam nanti sehari ya Pak Ujang ya. Ya demi bangsa dan negara Bang Doni. Iya, kita sama-sama berjuang untuk itu. Baik, Pak Ujang terima kasih Amin. bersama kami. Bu Nina terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bang Doni, sama-sama Bu Nina. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Baik, Waalaikumsalam. pemirsa demikian dialog kita dalam NTV Prime Dialog. Kami masih akan segera kembali untuk menyampaikan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.